Sahabat Vimela, jumpa lagi bersama aku Kiki di Vimela Ask the Expert. Gimana kabarnya nih? Nah, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat Vimela. Di Vimela Ask the Expert kali ini kita akan membahas mengenai pola diet saat berpuasa. Tentunya bukan aku yang akan membahas, sudah hadir pakarnya, Dr. Christina Joy Herlambang, spesialis gizi klinik. Halo dok, apa kabar? Halo, saya kabarnya baik. Terima kasih untuk undangannya. Oke, boleh disapa-sapa dulu sahabat Vimela. Halo sahabat Vimela, salam kenal. Saya Dr. Christina Joy Herlambang, spesialis gizi klinik di Rumah Sakit EMC Tangerang. Kedatangan saya ke sini nih membawa 10 pertanyaan terpilih dari sahabat Vimela. Mereka tuh penasaran banget nih dok tentang diet, menjalankan diet saat berpuasa. Karena ada yang bilang stigma mereka mungkin kalau puasa bisa menurunkan berat badan, tapi pada kenyataannya juga malah bisa menaikkan berat badan. Pertanyaan pertama datang dari Amber LFTMS_. Katanya, ada nggak sih kandungan makanan tertentu yang harus ditambah atau dikurangi supaya tetap fit saat berpuasa? Oke, ini pertanyaannya bagus sekali karena memang tentunya kita mau selama puasa tuh kita tetap bugar, ya kan? Nah, kandungan makanan yang harus dipastikan ada adalah makanan yang berserat, berprotein tinggi, dan lemaknya tuh lemak yang sehat gitu. Jangan sampai lemak yang nggak sehat. Kenapa? Kalau misalnya makanan yang berserat, itu akan membuat kita kenyang, ya kan? Dan kalau mau kenyangnya lebih lama, kandungan proteinnya harus tinggi. Sehingga mencukupi sepanjang waktu puasa. Ini terutama pada saat sahur. Makanya jangan skip sahurnya gitu. Kemudian jangan lupa untuk cairannya harus cukup karena kalau misalnya kita beraktivitas fisik, tentu saja kita masih membutuhkan cairan. 60% dari tubuh kita terdiri dari air gitu atau cairan. Nah, itu yang seringkali orang suka lupa. Kebutuhan kita saat puasa dibandingkan saat tidak puasa tuh sama. Jadi pengaturan makannya yang harus kita atur. Oke, jadi cairan ini bisa didapatkan dari buah-buahan. Buah-buahan, dari sayur-sayuran, misalnya makannya ada supnya dan minum air putih tentunya ya, gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Astuti_supervega. Apa kesalahan yang sering dilakukan seseorang pada saat intermittent fasting sehingga dietnya malah gagal? Oke, jadi ini sebetulnya ada beberapa hal sih. Kita mau lihat dulu intermittent fastingnya itu seperti apa. Yang paling sering salah satunya adalah dia belum pernah intermittent fasting, mau mencoba intermittent fasting tapi terlalu panjang waktunya. Kan intermittent fasting itu sebetulnya macam-macam. Mulai dari 12 jam makan, 12 jam puasa, itu juga udah termasuk intermittent fasting yang paling basic gitu. Jadi sebetulnya ketika kita makan mulai sarapan jam 8 misalnya ya, ini masa sebelum puasa gitu. Mulai jam 8, selesai jam 8, terus kita puasa, semalaman nggak makan, itu juga sebetulnya sudah jenis intermittent fasting. Nah, kalau dia terbiasa dengan pola yang mungkin lebih berantakan, tapi dia maunya langsung puasanya 20 jam, makannya 4 jam, itu nanti biasanya meningkatkan hormon stres tuh. Dia belum terbiasa, jadi biasanya tuh bertahap. Ya, dok, ya? Betul. Nah, kemudian hal lain lagi yang sering terjadi ketika dia berbuka puasa, sudah waktunya jendela makan, makanannya nih jenis makanan yang nggak sehat. Ya, pizza atau misalnya fast food gitu ya. Jadi walaupun misalnya komposisi kalorinya sama, tapi kalau jenis makanannya ini makronutriennya, karbohidrat, protein, lemak, sayur buahnya, itu kita nggak jaga, sebetulnya nutrisi yang didapatkan tubuhnya itu juga sedikit sekali. Kelebihannya, kelebihan lemaknya, kelebihan garamnya, kelebihan kalorinya, tapi nutrisinya sedikit gitu loh. Nah, itu juga nggak sehat. Dan kemudian kebutuhan cairan lagi nih, kebutuhan cairannya kan terbatas nih. Cuman kalau dia tadi yang contohnya 20 jam puasa, 4 jam makan. Nah, ini dia kalau minumnya kurang itu bahaya sekali nanti ginjalnya gitu. Jadi itu harus diperhatikan sih. Oke, berarti banyak aspek yang harus diperhatikan untuk intermittent fasting ini. Jangan cuma dok, memperhatikan jamnya aja. Betul, ya, jangan juga, cuma jamnya aja. Tapi juga harus kandungan makanannya, pentingnya juga cairan tadi itu yang sangat penting ya untuk tubuh kita ya.
Oke, next question nih dok, dari Yoshi. Hmm. Apakah pada saat berpuasa, jika berdiet tetap sama porsinya dengan diet sebelum puasa? Dan bagaimana cara diet dan juga olahraga di bulan puasa demi hasil yang maksimal? Oke, jadi mungkin ini kita mau menjelaskan definisi dulu ya. Diet itu artinya bukannya kita mau kurus gitu. Biasanya orang tuh mikirnya diet artinya mau kurus gitu. Padahal yang namanya diet sendiri itu artinya pola makan. Jadi kalau misalnya ditanya apakah diet pada saat sebelum puasa dan sesudah puasa tuh sama, tergantung tujuannya nih gitu. Kalau misalnya mau mempertahankan berat badannya tetap sama, dietnya atau pola makannya ya tinggal kita pisahkan jamnya aja gitu supaya kalorinya tetap sama karena kebutuhannya tetap sama gitu kan. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk menaikkan atau menurunkan berat badan, tentu saja harus kita rubah komposisinya. Kan ada yang pengen justru menaikkan berat badan, kita tambah kalorinya, proteinnya kita hitung, jenis lemaknya kita perhatikan gitu. Tapi kalau ingin menurunkan berat badan, ini juga harus kita perhatiin juga nih. Jadi kalorinya kita turunkan, tapi komposisinya tetap seimbang ya. Jadi karbohidrat, protein, lemak, kemudian vitamin mineral dari terutamanya sayur dan buah-buahannya. Nah kalau untuk pengaturan makannya, memang kita biasanya kalau untuk sahur itu sekitar 40%. Kemudian pas waktu buka pertama itu 10%, makan utamanya itu bisa 50%. Jadi memang waktu makan kan lebih panjang pada saat sesudah berbuka ya. Jadi itu yang kita atur biasanya. Nah ketika pengen tetap fit, biasanya kan kita tetap membutuhkan gerakan gitu, aktivitas fisik. Melakukan kegiatan Betul, satu hari iya. Nah untuk olahraganya biasanya bisa dipilih ketika pagi-pagi sekali, olahraga ringan ya, misalnya jalan kaki gitu ya, jalan di keliling komplek atau misalnya senam-senam ringan gitu. Atau bisa juga kalau kegiatannya terlalu padat di pagi hari, malam kalau mau buka tuh setengah jam sebelum buka. Justru sebelum buka ya dok? Ada pilihannya. Oke. Setengah jam sebelum buka, karena kalau misalnya olahraga masih setengah jam, kemudian setengah jam kemudian melakukan buka puasa, itu energinya masih cukup gitu. Tapi kalau mau sesudah buka puasa, sebaiknya ditunggu 2-3 jam sesudah selesai buka puasanya gitu. Karena kan butuh waktu ya untuk saluran cerna kita mencerna makanannya dulu, istirahat dulu baru baru olahraga. Oke, jangan setelah buka langsung olahraga. Iya, mungkin ada yang pernah mencoba sahabat Vimela kalau misalnya baru makan langsung olahraga tuh kayaknya langsung sakit perut Ya, gitu. langsung naik ya. Kalau pas lagi SD mungkin pernah cobain ya, habis istirahat makan siang, kebetulan jam olahraganya persis setelah itu, Iya. terus suruh lari, wah itu bisa sakit perut tuh. Next question nih dok, ada dari Mary_KS0405. Apakah diet saat puasa dengan defisit kalori dapat membantu badan menjadi ideal? Dan apakah tidak berbahaya melakukan diet saat bulan puasa? Oke, kembali lagi ya, tadi ini dietnya pasti bayangannya diet untuk menurunkan berat badan nih sepertinya. Jadi kalau misalnya memang berat badan sebelum puasanya itu berlebih dan ingin menurunkan berat badan, sebenarnya memang puasa itu bagus sekali. Jadi selain dari segi rohani, dari sisi medis aja puasa itu bagus banget. Karena pada saat kita berpuasa, mengistirahatkan organ-organ terutama saluran cerna, itu terjadi proses detoksifikasi alami. Jadi supaya racun-racun itu bisa dibuang gitu. Nah kemudian yang harus diperhatikan adalah pada saat buka puasa nih jenis makanannya. Kembali lagi ke sana. Kalau misalnya kita bukanya tuh dengan banyak makan gorengan yang sangat tinggi kalorinya, walaupun sepertinya hanya 3-4 potong, tapi karena dia menyerap minyaknya banyak, itu kalorinya tinggi. Bisa sama kalorinya dengan satu porsi nasi padang nih tiba-tiba. Padahal kelihatannya, iya kelihatannya mereka tidak berdosa, tapi ternyata kalorinya tinggi sekali gitu kan. Itu yang bahaya. Belum lagi kalau misalnya minumannya biasanya kan katanya harus berbuka dengan yang manis gitu, ya kan? Jadinya itu bisa jadi over di situ. Nah, kalau misalnya mau menurunkan kalori atau supaya diet menurunkan berat badan, puasa tetap bisa, nggak berbahaya. Tinggal kita atur aja. Biasanya kita atur kebutuhannya dari berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Kita harus tahu kebutuhan kalori totalnya berapa, kemudian kita defisit itu seberapa.
Nah, tetap nanti kebutuhan protein minimalnya segini loh. Jadi kalau misalnya buka pun harus ada protein antara dari putih telur. Kan kita bisa pilih yang kalorinya kecil dibandingkan misalnya ayam goreng gitu kan. Misalnya mau makan ayam masih bisa, tapi mungkin pilihnya yang bagian dada. Kandungan lemaknya lebih rendah nih dibandingkan paha, sayap gitu kan. Jadi kita bisa tetap makan yang nikmat, tetap makan yang kualitas nutrisinya tinggi tanpa kalorinya berlebih gitu loh. Pertanyaan selanjutnya dari Cecilia_Y. Untuk diet saat puasa, pola minum air putihnya tiap berapa jam sekali setelah buka puasa, Dok? Jadi anggaplah kalau misalnya rata-rata berat badannya 60-70 kg gitu ya untuk laki-laki, perempuan. Kebutuhan cairan kita dalam satu hari itu sekitar 30 ml per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya 60, kebutuhan cairannya sekitar 1,8 liter minimal. Sedangkan kalau beratnya 70, kebutuhannya sekitar 2,1. Taruhlah 2 liter sehari. Nah, 2 liter ini kurang lebih seperti 8 gelas gitu loh. Jadi kita harus minum itu dalam satu hari, kenapa dibilang anjurannya 8 gelas. Nah, pada saat bangun gitu ya, pas waktu mau sahur minumlah 1 gelas dulu. Kemudian setelah selesai sholat minum lagi 1 gelas gitu. Jadi usahakan pembagiannya dari 8 gelas itu 3 gelas 5 gelas atau 4 gelas 4 gelas juga bisa. Tapi totalnya ini tetap 8 gelas. Biasanya sebelum sesudah sholat itu minum 1 gelas, itu bagus sekali gitu. Itu minimal loh, kebutuhan minimalnya. Nah, kemudian supaya cairannya ini kita nggak semakin bahaya dehidrasi, sebaiknya kita hindari kopi dan teh yang terlalu banyak, terutama pada saat pagi. Kenapa? Karena kopi dan teh itu punya sifat diuretik, artinya dia menarik cairan dari dalam tubuh kita dan dikeluarkan lewat urin. Jadi nanti kita lebih banyak buang air kecilnya, padahal kan kita selama puasa nggak minum. Iya. Kemudian hindari juga makanan-makanan yang terlalu asin. Jadi keripik-keripik atau misalnya kalau kita beli makanan kan biasanya kalau dari bukan masak sendiri kita nggak tahu ya mereka pakai bumbu penyedap itu seberapa banyak. Dan kalau semakin tinggi natriumnya itu bikin kita semakin haus gitu loh. Jadi kalau kita nggak mau terlalu gampang haus, nggak mau dehidrasi, itu bisa kita lakukan. Pertanyaan selanjutnya nih, kayaknya pertanyaan banyak orang, termasuk saya nih dok. Dari Agnis_Tia_, katanya, mengapa berat badan cenderung malah bertambah ketika berpuasa nih dok? Kira-kira kenapa tuh? Karena makan goreng-gorengan? Nah, karena pada saat, sebetulnya ya, kalau misalnya kita berpuasa dengan jendela makan yang lebih kecil, kan makannya jadi otomatis sebetulnya 2 kali, dibandingkan kalau kita sepanjang hari biasanya 3 kali nih. Itu sebetulnya kalau makannya biasa ya, nggak kalap gitu, biasanya kalorinya tuh bisa turun 10-12%. Tapi ketika kita memilih jenis makanannya ini yang kalorinya jauh lebih tinggi, bisa surplus gitu. Karena memang kalau kita perhatikan ketika lagi bulan suci Ramadan, yang jualan itu makin banyak. Betul. Dan sangat menggoda, menarik sekali gitu kan. Takjil menunya tuh banyak banget dan memang menarik sekali. Tapi biasanya per menu ini kalorinya tuh tinggi banget gitu. Jadi satu kali makan kolak gitu ya, nanti ada bubur candil, nanti ada biji salak gitu. Dan ini ketika ditotal itu bahkan lebih besar daripada satu kali kita makan. Belum makan utamanya. Itulah yang biasanya kenapa kalorinya naik, berat badannya bisa naik. Sahabat semua, berarti kalau berbuka puasa jangan kalap nih. Satu jenis kolak aja udah cukup kan ya dok ya? Jadi ada triknya sebetulnya. Nah, kita dengarkan nih sahabat semua, gimana triknya? Ada triknya. Ketika kita berbuka puasa, mulai dari 1 gelas air dulu. Apalagi kalau misalnya air hangat, itu sebetulnya sangat bagus. Karena kan kita udah puasa sepanjang hari. Seluruh sistem saluran cerna kita istirahat. Kalau kita mulai dari air yang hangat itu akan mempersiapkan enzim-enzim pencernaan kita untuk bisa bekerja dengan optimal ketika kita nanti makan. Kalau kita mulainya langsung dengan yang es atau misalnya yang kandungan lemaknya tinggi, itu tanda kutip kaget gitu loh, karena tidak dipersiapkan dulu. Nah, jadi biasanya ketika tanpa puasa pun, kadang orang tuh ngerasa lapar, padahal itu sinyal dehidrasi.
Nah, jadi penuhi kebutuhan cairannya dulu, minum air dulu. Kemudian kalau kita mau berbuka pun, berbuka dengan yang manis sambil ngaca boleh gitu ya. Atau misalnya pilih dengan kurma. Kurma dengan kacang-kacangan, kacang mede atau apa ya, itu beberapa lah, satu telapak tangan kira-kira, misalnya kurma 1-3 butir, kacangnya mungkin sekitar 10 butir, itu memberikan energi gitu yang cepat, tapi tidak sampai menimbulkan lonjakan gula darah yang terlalu tinggi. Kalau kita langsung minum es sirup gitu ya, itu gula darahnya akan naiknya cepat sekali dan nanti bahaya gitu ke lonjakan gula darah yang tinggi itu, jadi resistensi insulin dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah dilakukan, kemudian misalnya sholat dulu, kemudian makan gitu. Makannya tuh bisa mulai dari yang mild, apakah sup gitu misalnya, atau misalnya sayur-sayuran yang memang mengandung banyak serat. Jadi kita tuh makannya tuh kunyah kan, harus mengunyah, dan kita jadi ada hormon yang memberitahu ke otak kita bahwa kita ini lagi makan loh, lagi mengunyah. Jadi nanti rangsangan untuk rasa kenyangnya itu lebih kerasa dibandingkan kalau liquid. Kalau misalnya bentuknya cairan, itu cepat sekali lewat di saluran cerna kita gitu. Jadi tiba-tiba kita nggak sadar kalorinya udah banyak gitu, belum udah 500 kalori duluan. Nah kalau kita pelan-pelan kunyahnya, itu nanti kita rangsangan untuk satiety atau kenyangnya itu pelan-pelan juga. Jadi dari sayuran, terus ke lauk, dan nasinya misalnya ya, atau makanan utamanya. Nah dessertnya itu mungkin terakhir aja. Biasanya kita udah cukup kenyang nih, jadi nanti yang makanan yang kalorinya tinggi-tinggi, yang es buah tadi segala macam itu nggak sampai kalap gitu loh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Miss Panda. Miss Panda. Saya sudah dapat jadwal pola diet dari dokter gizi saya, tetapi saya belum bisa check up lagi untuk pola diet selama puasa. Saya memiliki penyakit PCOS dan riwayat penyakit hipotiroid. Bagaimana pola makan yang harus saya konsumsi selama puasa ini, Dok? Oke, jadi kalau misalnya PCOS atau PCOS itu biasanya karena konsumsi karbohidratnya ini terlalu banyak gitu untuk porsinya ya. Jadi kalau PCOS itu kita memang harus membatasi konsumsi karbohidrat sederhana. Bukan artinya nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan kentang dan lain-lain, tapi sebisa mungkin yang bahan olahan dari tepung, dari gula ini dibatasin banget. Jadi lebih konsentrasinya ke banyak makan sayur, buah-buahan, dan protein tadi. Dari ikan, dari telur, dari dada ayam, atau misalnya dari daging pun gitu ya. Nah, karbohidrat ini boleh, tapi kita coba cari karbohidrat kompleks. Artinya yang banyak seratnya. Di Indonesia tuh sebetulnya makanan karbohidrat kompleks banyak banget. Kita punya jagung, kita punya umbi-umbian, kita punya kayak misalnya yang kacang-kacangan itu juga dia sebetulnya karbohidrat kompleks, kacang hijau, kacang merah gitu. Kemudian wortel, bengkuang, itu juga jenis-jenis karbohidrat kompleks sebetulnya. Nah, jadi dihindarilah yang dari tepung, apakah mie atau roti atau terlalu banyak karbohidrat dari lontong gitu ya. Jadi yang ini jangan kebanyakan. Kalau misalnya mau sesudah sholat taraweh masih lapar gitu, carinya cemilannya tuh buah. Kan buah itu juga karbohidrat, tapi dia karbohidrat yang kompleks, banyak vitamin dan mineralnya. Kemudian kalau untuk hipotiroid sebaiknya memang dilakukan check up dulu nih, sekarang levelnya seberapa, apakah dengan konsumsi obat atau enggak. Dan biasanya bisa dipilih jenis-jenis makanan yang tinggi yodium, misalnya dari ikan-ikan, dari seaweed, kelp itu apa ya, rumput laut gitu ya, tahu itu juga bisa bagus. Jadi pengaturan pola makannya bisa kita bagikan pada waktu sahur tadi sekitar 40%, waktu buka sampai sesudah sholat tarawih itu 10, 40, 10 gitu. Jadi 60, 40, 40, 60. Pertanyaan selanjutnya dari Winanzas_. Bagaimana pola diet yang baik saat puasa untuk penderita MA? Tips mengatur pola makan yang baik dan menu apa saja yang sebaiknya dihindari oleh penderita MA saat menjalankan ibadah puasa? Kalau misalnya memang menyadari dirinya penderita MA,
Mah itu juga sebetulnya macam-macam. Ada yang parah banget, ada yang nggak terlalu gitu kan. Biasanya yang masih parah, yang masih berat gitu ya, biasanya masih mengkonsumsi obat-obatan. Dan belum tentu diizinkan untuk berpuasa juga loh, kalau misalnya memang kambuhnya nih sering sekali atau ada luka yang harus diobatin dulu. Kalau misalnya memang masih sanggup berpuasa, sahur jangan di skip gitu. Sahur jangan di skip, pada saat waktunya buka ya buka gitu. Jadi waktu makan ini kan penting, karena waktu makan dari yang biasanya penderita mah disuruh makannya itu porsi kecil lebih sering, ini hanya ada 2 kali. Sebetulnya pada saat puasa itu justru sangat membantu gitu, karena pengaturan gastric acid atau asam lambungnya itu juga jadi lebih baik gitu, diistirahatkan juga. Makanan yang tinggi lemak itu susah dicernanya, lama membutuhkan waktu pencernaannya sehingga asam lambungnya bisa cenderung naik. Kemudian kalau misalnya masih sering kambuh, hindari juga makanan-makanan yang terlalu tajam, yang terlalu pedas, terlalu asam gitu. Tapi kalau misalnya kekambuhan mahnya ini sudah tidak sering, mungkin 1 bulan terakhir, itu justru jangan takut mencoba makanan-makanan yang sepertinya asam tapi sehat. Misalnya, pepaya mungkin sudah sering dikonsumsi. Nanas itu sebetulnya enzim untuk pencernaannya bagus banget. Ada namanya enzim bromelain, terutama di batangnya. Dan ini sebetulnya sangat bagus sekali. Kalau misalnya memang mahnya sudah tidak pernah dialami 1-2 bulan terakhir, dicoba aja mulai dari 1 potong. Oh oke, nggak apa-apa. Nanti next time boleh mulai coba lagi 2 potong gitu. Karena ini makanan-makanan yang sehat sekali. Kiwi, jeruk, pepaya, nanas itu sebetulnya sangat membantu enzim pencernaan. Nah, justru makanan-makanan yang biskuit, crackers itu mungkin nyaman di lambung, tapi sebetulnya dia bukan makanan sehat. Dia semua dari tepung-tepungan yang kalau kita konsumsi terus-menerus membuat si mikrobiota usus. Jadi kita tuh sebetulnya seperti kebun binatang. Kita memelihara banyak sekali bakteri-bakteri, ada bakteri yang baik, ada bakteri yang kurang baik. Nah kalau kita makannya makanan yang nggak sehat terus-terusan, yang kita pelihara nih bakteri yang nggak baik. Dan jumlah bakteri yang ada di tubuh kita itu 10 kali lipat dari jumlah sel yang ada di tubuh kita. Jadi mereka tuh efeknya tuh sangat besar loh ke kesehatan kita. Kalau kita memberi makan bakteri yang baik atau probiotik, mereka tuh makannya dari serat. Jadi carilah kita makan makanan yang seratnya tinggi, sayur, buah itu tadi gitu loh. Nah, jadi menjaga komposisi bakteri-bakteri yang baik itu juga sangat berpengaruh untuk orang-orang yang punya GERD atau MAH atau dispepsia seperti itu. Nah, Dok, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Dari Dina 3711 _ katanya nih dok, bagaimana sih caranya diet saat puasa sekaligus masih menyusui anak? Ya, ini pertanyaan yang bagus, sering ditanyakan juga. Kalau misalnya mau menyusui, itu sebetulnya harus kita hitung dulu kebutuhannya berapa. Karena wanita Indonesia itu juga kebutuhannya beragam sekali, karena ukuran tubuhnya juga beragam sekali. Jadi harus kita hitung dulu nih kebutuhannya berapa. Kemudian kita harus fokuskan pada makanan-makanan yang berkualitas tinggi, supaya setiap makanan yang dia konsumsi itu memang kandungan nutrisinya betul-betul kualitasnya bagus gitu, supaya bisa membantu proses menyusuinya juga. Jadi apa sih kalau proses menyusui yang kebutuhannya meningkat? Biasanya proteinnya udah pasti meningkat. Nah, protein yang kualitas tinggi ya kita pastikan dari bahan makanan yang memang makanan sumber yang kita tidak terlalu banyak goreng-gorengan gitu kan. Kemudian jangan terlalu banyak yang bahan makanan kemasan instan yang di dalam kaleng atau diasinkan, diasap atau lain-lain. Kemudian selain proteinnya meningkat, biasanya juga kebutuhan mineralnya, kalsiumnya gitu. Jadi kalau misalnya masih menyusui, kita lihat juga apakah selama ini yang dia konsumsi itu sudah cukup atau belum. Kalau misalnya memang belum, bisa kita berikan suplementasi, vitamin dan mineral tambahan juga. Kemudian menyusui ini kan sebetulnya juga tidak wajib berpuasa. Menyusui itu membutuhkan cairan yang sangat banyak. Kalau misalnya dia berpuasa dan resiko dehidrasinya tinggi, ini justru membahayakan dua-duanya, ibunya maupun bayinya gitu. Jadi harus kita lihat apakah memang mampu laksana apa tidak.
seperti itu. Kalau kondisi ibunya prima fit dan memang bisa mengatur waktunya tuh pada saat sahur memang konsumsinya oke, tidurnya cukup sehingga tidak kelelahan, tidak stres. Ada orang-orang yang mungkin bisa membantu dan mensupport, itu ideal sekali untuk berpuasa. Tapi kalau misalnya memang sudah sangat kelelahan, biasanya kan ibu-ibu menyusui itu juga capek banget loh, itu mengeluarkan energi yang sangat besar. Kemudian waktu tidurnya juga masih berantakan, sehingga waktu makannya pun juga mungkin masih belum baik gitu. Nanti bisa berbahaya, jadi tentu saja harus kita lihat dulu kondisinya gimana juga. Oke, jadi jangan memaksakan ya dok ya? Betul, daripada nanti malah membahayakan untuk keduanya. Pertanyaan terakhir nih dok, dari Irhayati Harun. Bagaimana diet yang tepat bagi seorang vegetarian ketika berpuasa agar tetap sehat dan kuat saat menjalani ibadah Ramadan? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau misalnya vegetarian, itu tetap membutuhkan asupan protein yang tinggi juga. Jadi pilihlah untuk bahan makanan yang mengandung proteinnya tinggi. Misalnya dari kacang-kacangan, kacang soya, kacang hijau, kacang merah, tahu tempe itu juga mengandung protein yang cukup tinggi. Kalau kita hanya memfokuskan pada sayuran yang berdaun hijau atau sayuran yang kandungan cairannya tinggi, itu kandungan proteinnya biasanya rendah, hanya 1-3 gram per 100 gram. Sedangkan kalau yang tadi kacang-kacangan, lauk-lauk nabati itu kandungan proteinnya bisa sampai 5 gram per 50 gram. Jadi cukup jauh nih. Itu kebutuhan protein yang sangat penting. Kemudian protein yang di dalam protein nabati itu asam aminonya tidak lengkap. Asam amino itu apa sih? Asam amino itu adalah satuan terkecil dari protein. Jadi kalau kita makan protein nabati atau hewani, di dalam tubuh kita itu akan dirubah jadi asam amino. Nah, asam amino ini yang nanti dipakai macam-macam. Untuk fungsi imun, pembentukan sel darah merah, untuk menunjang kinerja otot, pembentukan otot gitu ya, untuk protein pembawa obat-obatan, vitamin dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya di dalam protein yang nabati, itu asam aminonya tidak lengkap dalam satu jenis makanan. Jadi memastikan jenis makanannya, nabatinya ini beragam, itu sangat penting. Gitu. Oke, seorang vegetarian juga membutuhkan protein ya dok? Sangat, kebutuhan badannya itu masih sama. Oke, dan protein pun bisa didapatkan dari jenis-jenis sayuran, kacang-kacangan. Bisa, gitu. bisa. Oke, menarik sekali dok. Pembicaraan kita hari ini tentang pola diet saat berpuasa. Gimana sahabat Kumela? Pertanyaan-pertanyaannya sudah sangat Banyak. jelas. Jawabannya yang jelas ya. Terjawab dengan sangat jelas oleh Dr. Christina ini. Oke, itu tadi sahabat Kumela, sudah 10 pertanyaan yang aku bacakan nih. Pertanyaan terpilih pastinya dok. Oh ya, udah disaring ya. Sudah difilter, sudah disaring nih. Sebelum kita akhiri nih dok, closing statement atau pesan-pesan untuk sahabat Vimela dok, silakan. Oke, untuk sahabat Vimela, selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Jangan lupa untuk memperhatikan kualitas makanannya, karena kualitas makanan yang baik akan memastikan kita tetap bugar, sehat selama menjalani ibadah puasa Ramadan. Dan semoga informasi kita tadi bisa bermanfaat untuk sahabat Vimela semuanya, dan tetap semangat. Oke, terima kasih dok. Sama-sama, semoga sehat-sehat semua, Amin. ibadahnya lancar-lancar sampai akhir. Oke sahabat Vimela, itu tadi perbincangan yang sangat menarik dan bermanfaat bersama Dr. Christina tentang pola diet selama bulan suci Ramadan. Jadi buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa dan mau diet juga, sudah terjawab nih pertanyaan-pertanyaannya supaya tidak salah langkah dan bisa menerapkannya dengan tepat ya, sesuai dengan penjelasan dokter tadi. Sekian Vimela Ask the Expert hari ini, dan sampai jumpa lagi di segmen selanjutnya. Bye-bye!